Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan serta apapun kiraan yang impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi dengan finishnya Hakim Danis di posisi pertama di sirkuit Brno bosku, tiba-tiba ramai juga netizen-netizen yang justru membandingkan Peda Ega Pratama dan Hakim Danis, yang menjelaskan bahwa pembalap Indonesia Peda Ega Pratama itu memiliki skill lebih lemah jika dibandingkan dengan Hakim Danis, yaitu rider Malaysia bosku. Penilaian ini seolah terdengar begitu nyaring ya, padahal dalam balapan-balapan sebelumnya kita bisa melihat bahwa Peda Ega Pratama itu memiliki skill lebih baik jika dibandingkan dengan Hakim Danis bosku. Lantas apa sih yang membuat banyak pengamat Moto3 menganggap bahwa Peda Ega Pratama itu memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan Hakim Danis, meskipun Hakim Danis itu bisa keluar sebagai juara podium pertama bosku? Jadi kita mulai masuk ke dalam inti pembahasannya ya. Jadi balapan Moto3 musim 2026 ini benar-benar bikin senam jantung bosku. Hal ini terutama melihat persaingan dua rookie terbaik Asia Tenggara, yaitu Hakim Danis dan Peda Ega Pratama bosku. Kita semua tahu di sirkuit Brno kemarin Peda melakukan aksi luar biasa dengan memulai start di posisi 20 dan finish di posisi 5 bosku. Dan ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, mana kita tahu Peda Ega Pratama itu masuk ke jajaran 10 besar, dan bisa dipastikan Peda Ega Pratama itu berhasil membawa pulang poin bosku. Tapi ada yang menarik ya, yaitu berkaitan dengan ada satu pemandangan yang mencolok di rombongan depan bosku. Ini kita yang melihat perjuangan Peda Ega Pratama di sirkuit Brno itu diapit oleh banyak rider KTM ya. Hal ini berkaitan dengan Peda Ega Pratama dikepung oleh 5 pembalap bermesin KTM, termasuk Hakim Danis yang akhirnya keluar sebagai juara pertama bosku. Kita juga bisa lihat di lintasan terlihat jelas kalau Peda harus membalap sampai batas maksimal, yaitu riding on the limit bosku. Hal itu dilakukan hanya untuk bisa bertahan di rombongan tersebut. Pertanyaannya, kenapa motor Honda NSF 250 RW milik Peda terkesan kewalahan menghadapi dominasi KTM milik Hakim Danis? Jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke topik utamanya ya. Ini berkaitan dengan karakter dasar, filosofi Honda dan kedidayaan KTM bosku. Sebelum kita masuk ke detail kelemahan, kita harus paham dulu peta kekuatan Moto3 saat ini. Motor KTM RC 250 GP yang dipakai Hakim Danis di tim MT Helmet MSI didukung oleh riset bertahun-tahun yang sangat agresif dari pabrikan Austria bosku. Yang sejujurnya kita bisa lihat bagaimana KTM mendominasi grid Moto3 secara kuantitas dan kualitas. Namun di sisi lain Peda Ega memacu motor NSF 250 RW bersama Honda Tim Asia secara fundamental. Kedua motor ini sejujurnya memiliki filosofi desain yang berbeda, di mana kita tahu Honda itu mengedepankan efisiensi aerodinamis dan stabilitas ya. Sementara KTM itu fokus pada penyaluran tenaga mesin yang meledak-ledak sejak keluar tikungan bosku. Jadi hal inilah yang menjadi akar mengapa Peda harus bekerja keras, atau bisa dikatakan 2 kali lipat lebih keras dibandingkan dengan para rivalnya yang menunggangi mesin motor bertenaga KTM. Jadi kelemahan Peda Ega Pratama ini sejujurnya sudah diakui sendiri oleh Peda Ega Pratama, yaitu berkaitan dengan kelincahan motor di sirkuit tricky bosku. Ya, ini adalah sirkuit yang penuh dengan tikungan ya. Jadi diketahui sasis KTM dikenal sangat fleksibel, namun presisi saat diajak melakukan flick atau perubahan motor secara mendadak bosku. Ini sangat berbeda dengan motor yang ditunggangi oleh Peda Ega Pratama, yaitu Honda NSF 250 RW memiliki karakter sasis yang cenderung lebih kaku bosku. Ini resikonya akibatnya di tikungan-tikungan patah yang butuh transisi cepat, motor Honda terasa lebih berat dan lambat merespon pergerakan badan pembalapnya bosku. Jadi hal ini terlihat sangat jelas ya saat balapan dilakukan di sirkuit Hungaria atau sektor tengah Brno bosku. Kita bisa melihat ketika Hakim Danis bisa mulus meliuk-liuk mengambil racing lane terdalam ya, Peda Ega harus sedikit mengorbankan kecepatannya masuk tikungan agar motornya tidak melebar. Perbedaan antara kedua motor yang ditunggangi oleh rider kesayangan Indonesia dan Malaysia ini bosku. Adapun hal lain yang gak kalah berpengaruh ya, yaitu masalah penyaluran tenaga atau torsi bosku. Ini berkaitan dengan torsi saat keluar dari tikungannya. Jadi jelas data menunjukkan bahwa mesin satu silinder KTM memiliki power delivery yang cukup kuat, putaran bawah hingga menengah bosku. Hal ini artinya begitu Hakim Danis menegakkan motornya dan membuka gas, KTM langsung melesat secara instan ya. Sementara itu hal yang berbeda dialami oleh Peda Ega Pratama, yaitu berkaitan dengan karakter mesin Honda yang benar-benar teriak di putaran atas bosku.
Karakter ini membuat Peda Ega itu sering kehilangan sepersekian detik berharga tepat setelah apex tikungan. Jadi untuk menutupi kelemahan akselerasi ini, Peda dipaksa untuk melakukan late braking ya, atau melakukan pengereman sangat terlambat ketika masuk ke dalam tikungan, bosku. Sejujurnya strategi ini sangat beresiko ya, menguras fisik karena ia harus terus-menerus melakukan pengereman ekstrim demi memotong jarak saat kehilangan akselerasi, bosku. Jadi hal lain yang membuat motor Peda Ega Pratama itu dinilai kalah bersaing dengan KTM Hakim Danis yaitu berkaitan dengan kelemahan di sektor sasis ya. Sasis dan akselerasi tadi memicu efek domino yang sangat krusial dalam balapan berdurasi panjang, bosku. Itu berkaitan dengan manajemen pengereman ban belakang. Dan kalah dalam hal akselerasi instan, pembalap seperti Peda cenderung lebih agresif dalam membuka grip secara ketertinggalan di trek lurus, bosku. Dan gaya berkendara yang agresif inilah yang bertujuan untuk menutupi kelemahan motor ini, membuat ban belakang Honda berputar lebih banyak dan suhunya meningkat drastis. Di Brno kemarin, komentator bahkan menyoroti bagaimana Peda sempat menurunkan ritme di pertengahan balap hanya untuk menyelamatkan ban belakangnya, bosku. Berbeda sekali dengan Hakim Danis ya, dengan motor KTM-nya yang lebih seimbang bisa menjaga ritme dengan lebih konstan tanpa perlu menyiksa ban belakang sejak lap-lap awal. Jadi sisi positifnya apa? Sisi positifnya itu bisa dikatakan bahwa Peda Ega Pratama ini sebenarnya adalah penyelamat Honda, bosku. Tentu hal ini bukanlah satu hal yang berlebihan kita katakan ya. Jadi kesimpulannya, paket motor KTM saat ini nih di Moto3 memang bisa dikatakan lebih matang dan ramah di berbagai karakter sirkuit dibandingkan dengan Honda, bosku. Kelemahan utama motor Peda dibandingkan KTM Hakim Danis terletak pada kelincahan sasis di tikungan teknis ya. Hal ini juga ditambah dengan instan torsi saat keluar tikungan, bosku. Ini semua mempengaruhi dampak pada kausan ban yang cepat. Namun faktanya bahwa Peda Ega Pratama bisa menjadi satu-satunya pembalap Honda yang masih bisa konsisten dan terus mengancam barisan depan KTM, bosku. Jadi kalau dari segi spesifikasi motor yang digunakan oleh Peda Ega Pratama yaitu Honda ya, ya jelas pengamat Moto3 menyadari bahwa KTM yang digunakan oleh para rider termasuk Hakim Danis itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan motor yang ditunggangi oleh Peda Ega Pratama, bosku. Namun perbedaannya itu terletak pada ridernya sendiri. Meskipun dinilai menunggangi motor yang memiliki banyak kelemahan jika dibandingkan dengan KTM, sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana kemampuan pembalap Indonesia asal Gunung Kidul ini mampu mengobrak-abrik barisan depan Moto3, bosku. Ini sangat membanggakan sekali ya. Dan demikianlah video kita hari ini. Berkaitan dengan video kita hari ini, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua? Berkaitan dengan video pembahasan kita hari ini, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggal kepada para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.